Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di rumah, sudah siap untuk beribadah? Saya percaya setiap kita sudah siap. Kita fokuskan hati kita, pikiran kita. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan sembah kita kepada Tuhan. Karena kita percaya Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang terlalu baik dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Bapa, kalau pagi hari ini kami masih diberi kesehatan, kami masih diberi kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu Bapa, beribadah, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya kasih karunia Tuhan terus melingkupi kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang memampukan dan melayakkan kami pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh datang kepadamu. Untuk kami boleh datang bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari ya Tuhan Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau pagari dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Allah. Dan Engkau juga yang memberkati Tuhan. Setiap jaringan internet yang kami pakai Tuhan Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Sehingga ya Tuhan kami boleh sungguh-sungguh boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati Tuhan persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami datang kepadamu Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Bahkan kami rindu kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan biarlah Engkau pimpin ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau katakan Tuhan, hanya Engkau Juru Selamatku Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Padaku
pertolongan-Mu Tuhan takkan pernah terlambat. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau
Engkaulah juru selamat kami satu-satunya Tuhan. Haleluya Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami tidak akan pernah Tuhan, kami tidak akan pernah berharap kepada yang lain. Kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah penolong kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah penyembahan kami Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kita lewati hari-hari ini, kita percaya Tuhan Yesus baik. Sungguh tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Hari lepas hari kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari
Mari kita katakan, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. amin. Bapak Ibu Saudara sekalian percaya Tuhan Yesus baik? Amin. Percaya Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita? Haleluya, sekali lagi kita mau katakan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Kita sungguh bersuka cita. Kita punya Tuhan yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu Engkau berbicara dalam hati kami, pikiran kami, dalam hidup kami. Sehingga firman-Mu yang menjadi penuntun bagi setiap langkah kami hari lepas hari. Kita mau katakan, kami datang dan bersujud Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang
Selamat pagi, kita senang bisa berkumpul bersama-sama berbakti. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, biarlah pada pagi ini kami bukan saja berkumpul, menyanyikan puji-pujian, menyembah Engkau, tetapi kami juga siap mendengarkan Engkau berfirman. Biarlah firman-Mu mengubahkan kami Tuhan. Menolong kami untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Agar kami selalu berkenan dan menyenangkan hati Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hal yang paling luar biasa yang saya perhatikan dari kehidupan banyak sekali yang menamakan diri anak-anak Tuhan, yaitu yang termasuk sulit sekali nih, yaitu menjaga integritas diri. Integritas diri. Karena gini, seringkali saya mendengarkan anak-anak Tuhan menceritakan sesuatu. Ya, menceritakan sesuatu, tetapi dalam cerita itu sangat besar kemungkinan benar adanya. Nah, di dalam menceritakannya yang seringkali menjadi masalah, yaitu exaggeration. Exaggeration apa? Melebih-lebihi. Jadi sepertinya misalnya, saya kemarin mancing dapat ikan sebesar gini loh. Maksudnya segini besar ini. Tapi kalau kesannya sepertinya semeter ikannya. Nah, apakah itu salah? Kan saya nggak bohong. Mereka saja nggak memperhatikan. Yang saya maksudkan adalah sebesar jari telunjuk saya. Tetapi gayanya menyatakan bahwa dia mendapatkan ikan sebesar 1 meter. Nah, ini yang saya katakan seringkali terjadi. Exaggeration, berlebih-lebihan. Nah, ketika kita masuk ke dalam Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 ini, kita akan membicarakan mengenai bagaimana integritas diri itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi sebelum saya masuk ke Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37 ini, saya mau menekankan betapa pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan mempraktekkan integritas diri. Di dalam membangun hubungan sesama, baik itu dengan orang Kristen maupun non-Kristen apalagi, dasar utama adalah kepercayaan dan kejujuran kita. Nah, ini kalau mau diartikan integritas apa? Yaitu kita membangun diri kita atas dasar kejujuran dan kepercayaan orang kepada kita. Ketika integritas hilang, maka kepercayaan orang menjadi hilang. Kenapa bisa hilang? Karena mereka tidak melihat kejujuran dalam hidup kita. Ayat 33 sampai 37 bicara mengenai sumpah dan sebagainya. Tetapi saya mau kita masuk ke pasal 5 ayat 31 32 sebelum masuk ke 33 sampai 37. Dikatakan di dalam Matius pasal 5 31 32 ini. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang ceraikan, ia berbuat zina. Ini dimulai dengan kata apa? Telah difirmankan juga, telah difirmankan bahwa menurut peraturan Musa, perceraian itu sebenarnya tidak diizinkan, kemudian akhirnya menjadi diizinkan dengan catatan yaitu karena perzinahan. Nah, saudara perlu mengerti bahwa peraturan-peraturan ini berkembang di dalam keyahudian, yaitu yang akhirnya terbentuk yang kita bilang dengan Talmud. Talmud itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, Mishnah. Mishnah itu adalah terjemahan atau interpretasi dari kitab Taurat Musa diinterpretasikan. Kemudian Gemara penjelasan interpretasi itu.
penjelasan dari interpretasi itu. Nah, dari Misna dan Gemara ini dikumpulkan jadilah yang kita kenal dengan Talmud. Talmud itu kira-kira 6 kali lebih tebal daripada Alkitab kita. Coba bayangkan, hukum Musa itu dibuatkan yang namanya interpretasi yang kita kenal dengan Misna, kemudian interpretasi itu dijelaskan lagi dengan Gemara, kemudian nanti disatukan menjadi Talmud yang tebalnya 6 kali dari Alkitab kita. Ada 2 tokoh terkenal dari ahli Taurat yang Yahudi ini yang membuat semua ini terjadi, yaitu Hillel dan Shammai. Ya, Hillel dan Shammai. Nah, mereka ini mengelaborasi lagi mengenai perkawinan ini sampai ya hukum Taurat ini, misalnya contoh perkawinan ini yaitu ya, pelanggaran apa saja yang dilakukan seorang istri itu bisa membuat dia diceraikan oleh suaminya. Bahkan misalnya kopinya kurang panas pun bisa diceraikan oleh suaminya. Itu berkembang sedemikian rupa. Hak suami menjadi luar biasa di dalam Judaisme ini. Bahkan yang lebih menarik lagi, suami berhak menceraikan istrinya ketika dia menemukan wanita yang lebih cantik dari istrinya. Itu bisa. Nah, ini kondisi inilah yang dibicarakan Tuhan Yesus nih. Dia bilang, nggak bisa kamu melakukan seperti itu. Ya, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Wah, mereka lakukan, kasih surat cerai dengan gampang, kasihkan surat cerai. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ya, setiap orang menceraikan istrinya kecuali karena zina, yang menjadikan istrinya berzina. Ya, jadi nggak bisa. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina juga. Jadi, wow, menjadi lebih tegas nih. Tuhan Yesus masuk ke esensi sebenarnya di dalam integritas diri sebagai anak Tuhan. Kamu bilang, kamu boleh menceraikan istrimu. Nah, Tuhan Yesus bilang, aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Nah, yang repotnya lagi, siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina juga. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus bilang, udah, opsi itu dibuanglah. Nggak ada lagi. Nah, ini memulai sebelum masuk ke pasal 5 ayat 33 sampai 37. Nah, pasal 5 ayat 33 bilang begini, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, kembali lagi kepada hukum Taurat. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ya, maksudnya gini, kalau dalam bahasa aslinya, jangan bersumpah. Jangan bersumpah. Kalau ketika kamu bersumpah, kamu harus pegang sumpahmu di depan Tuhan. Jangan bersumpah, bukan bersumpah palsu, sebenarnya jangan bersumpah. Nah, gini. Saya mau membedakan antara misalnya janji perkawinan itu dianggap sumpah nggak? Ada yang berkata itu sumpah. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus tentu bukan seperti itu. Janji perkawinan. Nah, kalau perhatikan kata-kata, kalau kami biasanya di Amerika, ya, kita mengatakan suatu janji ditutup dengan kata yang menarik sekali, yaitu as God my witness, I commit myself. Sebagaimana Allah menjadi saksi saya, maka saya menyatakan ini. Nah, itu dianggap bukan sumpah katanya, tapi janji kita di hadapan Allah kepada istri. Ya, bukan dalam nama Allah, tidak sama sekali. Jadi firman-Nya dikatakan, kamu telah dengar, jangan bersumpah. Ya, di sini ditambahkan sumpah palsu, ya. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Jadi di hadapan Tuhan itu, kalau ya itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata, ini kata Taurat seperti itu, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku berkata padamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah,
baik demi maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Nah, kadang-kadang kita bersumpah, sumpah demi Tuhan. Loh, tunggu dulu, ya. Hati-hati sekali. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Ya, sekarang bisa disemir ya. Bukan itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi jangan bersumpah atas kepalamu, karena kepala kita bukan milik kita juga. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya, maka kita tidak bisa mengatakan itu. Sehingga ditekankan, hendaklah jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saya mau ingatkan, yang dikatakan dengan ya, hendaklah kamu katakan ya, tidaknya kamu harus tidak. Tetapi kita harus kembali kepada basic pertama, yaitu seberapa mengertinya kita firman Tuhan. Apakah kita sudah mengelaborasi firman Tuhan, mengelaborasi atau exaggerated, memekalkan firman Tuhan itu sedemikian rupa menurut selera kita, sehingga kebenaran firman itu berkembanglah seperti yang dilakukan oleh Hildil dan Syamei. Yang mereka lakukan adalah mengembangkan itu sedemikian rupa cocok dengan seleranya mereka. Ini yang saya bilang, hati-hati. Kalau kita sudah bilang ya, kita berkatakan hendaklah ya, kita ya berdasarkan firman Tuhan. Wah, keren. Tapi firman Tuhannya itu sedemikian lupa dipoles memenuhi standarnya kita. Kemudian kita bilang, ya saya mengatakan ya berdasarkan firman Tuhan. Ini loh firman Tuhannya. Tetapi ternyata firman itu sudah cocokologi, dicocokkan dengan kondisi kita. Saya katakan hati-hati sekali ketika saya berkhotbah juga. Apakah interpretasi saya ini sesuai dengan selera saya? Suatu ketika saya berbincang-bincang dalam suatu diskusi Bible study. Ketika dikatakan, ya, hai istri, tunduklah pada suamimu. Wah, nggak bisa begitu. Ya, karena, ya sebagaimana mau tunduk kalau suami nggak mengasihi. Nah, suaminya berkata, ya gimana mau mengasihi, istri saya nggak pernah tunduk. Akhirnya firman itu dipoles sedemikian rupa tidak diikuti. Karena kita masukkan interpretasi kita. Sedangkan ayat itu berkata pada satu pihak saja, hai istri. Kepada istri saja dikatakan tunduklah pada suamimu sebagaimana gereja kepada Kristus. Satu sisi. Begitu pula suami mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, bahkan mati bagi jemaatnya. Satu sisi. Tapi kita gabungkan jadi satu. Kita pakai ayat untuk istri, suami-suami pakai itu untuk dekat istri, istri-istri pakai ayat suami untuk dekat suami. Bacau balau semuanya. Belum lagi ya, kita bicarakan mengenai tanggung jawab ya orang tua misalnya ya. Oh, itu nggak berlaku lagi. Ya, ini mestinya dua-duanya, ayah dan ibu yang harus mendidik anak-anak. Yang lupa kalau di dalam kitab Efesus pasal ke-6 itu dikatakan, hai bapak, janganlah membuat anakmu marah, menimbulkan kepahitan. Karena apa? Karena tanggung jawab bapak, seorang bapak adalah mendidik anak-anaknya. Ketika dia tidak mengambil tanggung jawab itu, maka itu yang menjadi celaka. Oh enggak, itu tanggung jawab bersama kok. Enggak cuma bapak, ibu juga. Pada faktanya, seringkali persoalan paling besar bapak-bapak tidak ambil tanggung jawab. Saya mengiyakan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan yang kayak gimana? Jadi iya, saya mau tunduk pada firman Tuhan, tetapi dengan catatan. Nah, ini saya mau katakan supaya kita berhati-hati sekali di dalam menyikapi yang dikatakan Tuhan Yesus, hendaklah iyamu, kamu katakan iya, berdasarkan firman Tuhan, hitam dan putih. Jangan diinterpretasikan kemudian digabung-gabungkan dengan ayat-ayat yang menurut selera kita lebih cocok. Dan kita ganti iya kita berdasarkan iyanya kita, bukan berdasarkan firman Tuhan juga. Akhirnya
ini masalah ke depan. Orang-orang tidak melihat. Katanya ya orang Kristen tetapi tidak hidup ya sebagai orang Kristen. Tidaknya kita kondisional, tergantung. Ya, saya tidak katakan tidak dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini yang dimaksudkan supaya kita berdiri teguh kepada apa yang kita katakan. Kalau ianya kita, terus berubah lagi, besok enggak jadi enggak. Lusa bisa iya lagi. Nah, seberapa jauh pernyataan kita itu bisa kita pegang. Nah, kemudian saya mau ajak kita lihat sama-sama. Nah, di dalam bagian yang lain, misalnya Matius pasal 15 ayat 5 sampai 9 ini. Ada yang menarik. Contoh yang seperti yang saya katakan, bagaimana firman Tuhan dipelintir sedemikian rupa sehingga terjadilah yang perkataan kita iyanya kita sebenarnya tidak, tidaknya kita sebenarnya iya. Ini Matius 15 ayat 5 sampai 9. Membicarakan masalah memberikan korban persembahan. Ayat 5 bilang, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Sebenarnya katakan, sudah dipersembahkan kepada bait Allah. Sudah dipersembahkan. Apa? Ya, saya mau mempersembahkan tanah saya mau mempersembahkan harta saya untuk bait Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Nah, kita membentuk adat istiadat sendiri nih. Wah, sepertinya sangat rohani sekali ya. Memberikan persembahan kita kepada bait Allah, untuk Allah. Dengan demikian, kita menghindar dari tugas tanggung jawab kita untuk menghormati, untuk memelihara orang tua kita. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sudah menyatakan firman Allah itu tidak berlaku. Iyanya kamu tidak sebenarnya. Tapi kelihatannya keren kan? Hati-hati sekali. Ya, saya menghormati orang tua saya kok. Tetapi karena ini saya sudah persembahkan kepada Tuhan, jadi saya nggak bisa. Nah, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sih. Tetapi hai orang-orang munafik, ya, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, kita beralasan macam-macam. Wah, orang tua mau ke rumah sakit karena sakit. Oh, maaf, saya ada latihan paduan suara. Mau pergi aja sendiri. Karena ada pekerjaan Tuhan ini. Lebih penting. Nah, kita menyatakan bahwa kita sudah mau mengabdikan diri kepada Tuhan, kemudian melanggar yang paling esensi juga, yaitu menghormati orang tua kita. Kita bisa beralasan, waduh saya nggak bisa tolongin orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Nggak bisa, soalnya uang ini uang persembahan. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kita pakai ayat dengan cara bagaimana mencocokkan dengan kita punya selera. Dengan apa yang kita pikir. Elaborasi dari ayat-ayat lain kita masukkan untuk menghindarkan diri kita daripada tanggung jawab kita. Itu sebabnya ditegur dengan keras oleh Tuhan Yesus. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Back to the Bible. Back to the Bible. Sehingga ketika kita katakan iya kita dan tidak kita, itu jelas dasarnya firman Tuhan. Bukan mengelaborasi firman Tuhan sedemikian rupa sehingga cocok dengan selera kita, tujuan kita, maksud kita, dan kita menekan orang lain dan melepaskan tanggung jawab kita bahkan. Nah, bagaimana Paulus dalam suratnya ke Efesus sehubungan dengan integritas diri ini? Karena saya mau kasih coba praktikalnya seperti apa, secara praktis seperti apa. Kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat 6 sampai 11. Yaitu saya katakan bagaimana mempraktikkan integritas diri. Ini kata Paulus dalam pasal 5 ayat 6.
Janganlah kamu disesatkan orang-orang dengan kata-kata yang hampa. Maksudnya apa? Berargumentasi yang nggak ada artinya. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Yang dikatakan kata-kata hampa yang tadi saya katakan. Memutarbalikkan kebenaran firman. Memutarbalikkan kebenaran firman. Dia dibuat cocok. Secocok mungkin dengan maksud saya. Dengan tujuan saya. Ya, hati-hati sekali. Itu sebabnya dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Berkawan dengan orang-orang yang suka memputarbalikkan kebenaran firman. Itu mendatangkan murka Allah. Ayat selanjutnya berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dia bilang dulu, tetapi sekarang kamu adalah terang. Jelas nih, gelap dan terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Lihat ini. Jadi ketika kita hidup di dalam terang, maka kita akan membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Jadi kita harus hidup menurut ini, standar ini. Ya, kemudian ditutup dengan gini, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Kita yang berpegang teguh kepada firman Tuhan, ianya kita iya, tanpa memoles-moles, tanpa mencari-cari ayat pendukung lain, supaya membenarkan diri kita. Sedangkan kita tahu, saya yakin, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, conscience kita, hati nurani kita akan menuduh kita sudah tidak melakukan apa yang seturut dengan firman Tuhan. Stop itu. Itu sebabnya ketika kita katakan dalam pasal 5 Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya berdasarkan firman Tuhan yang kamu tahu dan kamu mengerti dan kamu pegang itu. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Tanpa harus sampai embel-embel. Tidak kalau. Iya kalau. Tidak sama sekali. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Iyanya kita. Itu integritas diri. Itu yang harus kita jaga. Mulut kita. Ketika saya bilang saya mau lakukan. Saya lakukan. Karena itu yang saya nyatakan di hadapan Tuhan. Kalau saya berkatakan tidak, saya tahu itu tidak boleh, dan saya harus katakan tidak, dan tidak saya tetap sekarang, besok, minggu depan, bulan depan. Tetap tidak. Iyanya saya akan iya dan selalu iya. Sesuai dengan firman Tuhan. Saya berharap kita semua belajar dari bagaimana kita menjaga integritas diri kita di hadapan Tuhan ini. Dari apa yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Begitu pentingnya integritas diri kita. Karena nilai yang paling akhirnya yang bisa menyelamatkan orang lain, bisa membawa orang kepada Kristus adalah ketika kita hidup dalam integritas diri yang benar di hadapan Tuhan. Integritas diri kita dibangun atas dasar firman Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatan untuk belajar dari Matius pasal ke-5 ini. Bahwa kami sudah seharusnya hidup seturut dengan firman Tuhan dan mengikuti seluruh perintah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga apapun yang kami putuskan, perkataan kami iya dan tidak menjadi jelas karena berdasarkan firman Tuhan. Dan ketika kami menyatakan iya atau kami menyatakan tidak, kami akan berpegang karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak bermain-main dengan cocokologi, mencocokkan firman Tuhan sesuai dengan selera kami, tapi betul-betul menghidupi hidup kami seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu ini.
Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan peneguhan bagi setiap kita. Dan sekarang saatnya jemaat kita akan mengadakan doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah yang Maha Besar, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit alam semesta ini, Allah yang mengendalikan dan berdaulat atas segala sesuatunya. Kepadamu ya Tuhan kami datang bersujud. Engkaulah yang punya kekuasaan dan kekuatan. Engkaulah Allah yang Maha Besar. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba Tuhan yang sudah sampaikan firman Tuhan dengan setia. Dan kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi memberikan kekuatan, meneguhkan panggilan iman kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Dalam pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, dalam situasi yang sulit yang sedang kami hadapi saat ini Tuhan,
Kami mohon perkenanan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami terus Tuhan iman yang kuat dan teguh. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami tidak menjadi lemah. Kami tidak menjadi putus asa. Tapi kami tetap punya pengharapan kepada Allah yang maha besar. Allah yang membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Teguhkan iman dan pengharapan kami pagi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar di tengah situasi seperti ini mereka tetap kuat, keluarga-keluarga tetap harmonis, tetap ada dalam kasih Tuhan satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang bekerja, untuk orang-orang yang usaha, untuk orang-orang yang hari ini mungkin sedang mengalami pemutusan pekerjaan. Kami mohon biar kiranya Tuhan memberkati mereka. Biar Tuhan ya Allah yang mencukupkan, Allah yang memenuhi segala sesuatu. Allah sendiri akan menolong, Allah sendiri akan menuntun. Kami percaya kami berjalan tidak menjadi lelah. Oleh karena kami tahu Allah yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Kami juga teringat untuk pemerintah kami. Kami teringat akan bangsa dan negara Tuhan. Kami berdoa di tengah situasi sulit saat ini. Kami mohon kiranya Allah tetap memelihara kami dengan kesatuan dan persatuan. Di tengah situasi ekonomi yang sulit yang tidak menentu, kami mohon kiranya Tuhan menghindarkan bangsa ini dari ancaman resesi. Bukan saja ancaman resesi Tuhan untuk Indonesia, tapi seluruh dunia. Kami mohon pemulihan yang daripada Engkau. Kami mohon pertolongan daripada-Mu ya Tuhan, agar semua kami boleh merendahkan diri. Kami boleh mengingat di tengah situasi yang sulit saat ini, di tengah tantangan yang sudah berubah Tuhan, biarlah kami boleh diajar bahwa yang terbesar, yang paling berkuasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Sungguh Tuhan, hari-hari ini biar banyak orang merendahkan diri, banyak orang mencari Engkau, banyak orang berbalik kepada Engkau, banyak orang menggantungkan harapan kepada Engkau. Dan biar lewat peristiwa ini, lewat pandemi ini kami belajar untuk melihat dan menyadari kemahakuasaan dan kehebatan Engkau Tuhan dalam segala sesuatunya. Membuat kami semua sadar kami tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau Tuhan. Bapa, pada akhirnya Tuhan, kami mau serahkan para hamba Tuhan. Kami serahkan para pelayan-pelayan ibadah. Kami serahkan guru-guru sekolah minggu, yang minggu demi minggu mereka sudah setia dalam melayani lewat gereja-Mu di tempat ini. Kiranya sungguh Tuhan, bakti dan pengabdian mereka berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya Tuhan melimpahi sukacita dengan mereka. Dan biar mereka boleh menemukan lewat pelayanan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan lewat ibadah ini, lewat pelayanan kegiatan di gereja ini, biar gereja ini menjadi gereja yang senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau mendengar seru doa dan syafaat kami pagi ini. Kami percaya jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam satu nama yang indah, nama Yesus Kristus, kasih jiwa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk bisa bersekutu bersama-sama, belajar firman-Mu, diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sekarang kepada setiap anak-anak Tuhan, pulanglah bersama kuasa daripada Allah Bapa yang melampaui segala ciptaan ini, memberikan kuasa kepada hidup saudara untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Sehingga apapun yang saudara lakukan selalu berhasil di dalam Tuhan. Biar kiranya kasih Kristus yang ajaib memenuhi hati, pikiran, roh, jiwa, dan hidup saudara berlimpah ruah. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling saudara merasakan kasih Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidup saudara. Agar selalu berkenan, bahkan menyenangkan hati Bapa. Itu sebabnya pulanglah bersama kuasa daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus selalu beserta kita dari sekarang sampai kita bertemu muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta
Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.